Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lihat Pak, jejak ini mengarah ke sana. Tunjuk Susi dan memperlihatkan beberapa rumput yang patah terinjak. Tidak mungkin mereka ke arah sana. Di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka pasti sudah kelelahan, dan kini pasti mereka mencari tempat untuk beristirahat. Bapak yakin, jika mereka akan ke arah sana yang lebih memungkinkan, banyak tempat untuk bersembunyi. Tunjuk Burhan. Bapak benar juga. Ternyata Bapak pinter ya. Gawat, mereka berjalan ke arah Mutia dan orang tuanya pergi. Pekik Dino. Otaknya mencoba berpikir cepat bagaimana caranya agar Burhan dan Susi menjauhi area itu. Lantas Dino pun mencoba melempari batu ke arah lain untuk mengalihkan perhatian anak dan ayah itu. Dino melempari cukup banyak untuk memancing perhatian Burhan dan Susi. Dan sesuai dugaannya, hal itu membuat langkah Susi dan Burhan terhenti. Suara apa itu, Pak? Entahlah, Nak. Sepertinya itu suara seseorang yang menginjak bebatuan. Aku mendengarnya dari arah sana, Pak. Kemudian Burhan dan Susi pun berlari kecil menuju arah telunjuk Susi. Kamu yakin, Nak, dari arah sana? Aku yakin lah. Bapak kan jalan di depanku, jadi Bapak gak akan dengar dengan jelas. Sedangkan aku berjalan di belakang. Telingaku ini yakin suara itu berasal dari sana. Lihat ini, Pak. Tanah dan rumput di sini bekas terinjak-injak kan? Lantas Burhan pun berjongkok ikut mengamati apa yang putrinya tunjukkan. Kamu benar, Nak. Sebelum ini ada manusia lebih dari satu orang yang melewati jalur ini. Ayo, Pak, kita periksa lebih dalam lagi. Dino bersyukur jika jejak yang ia dan Mutia tinggalkan tadi pagi saat mereka mencari pagar gaib masih tertinggal di sana. Semoga saja hal itu bisa membuat Burhan dan Susi terus berjalan jauh ke arah timur. Dino keluar dari persembunyiannya saat melihat Burhan dan Susi sudah mulai lumayan jauh. Ia berniat membawa Mutia keluar dari hutan ini sebelum sore. Tidak sulit bagi Dino untuk mencari Mutia. Dino kembali memberi kode pada Mutia dengan menirukan suara burung seperti saat ia dan Mutia janjikan untuk menyelidiki rumah Burhan. Lantas Mutia pun keluar dari persembunyiannya. Mas, mana Susi dan Palik Burhan? Tanya Mutia saat ia melihat Dino. Mereka berjalan ke arah timur. Ayo, kita tinggalkan tempat ini secepatnya sebelum mereka kembali. Apakah aman, Nak, jika kita keluar sekarang? Tanya Papa Mutia. Bismillah, Pak. Sembunyi di sini sampai malam pun bukan pilihan yang baik. Karena konon katanya penunggu tempat ini akan berubah sangat jahat di saat malam hari. Ia mengingatkan kata-kata kuntilanak yang semalam ia temui. Yang Mas Dino katakan benar, Pak. Sebaiknya ayo kita keluar dari hutan ini sebelum sore. Mau tidak mau, Papa dan Ibu Mutia pun mengikuti ajakan putrinya. Mereka kembali berjalan pulang sebelum Burhan dan Susi menyadari keberadaan mereka. Bagaimana jika mereka menemukan kita, Mas? Ya mau tidak mau, kita harus menghadapi mereka. Kenapa bukan dari tadi saja kita menghadapi mereka? Kenapa malah suruh kita sembunyi? Perkalian itu kita ambil sebagai langkah terakhir saja, Mutia. Jika kita masih bisa menghindar, ya coba kita menghindar. Lagi pula, tidak ada yang diuntungkan dengan berkelahi. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang dikatakan Nak Dino benar, Nak. Kita tidak boleh gegabah menghadapi manusia gila seperti Burhan dan putrinya. Sambung Papa Mutia. Aku tahu kalian pasti akan keluar dengan sendirinya jika aku mengikuti permainan kalian. Serga Burhan yang tiba-tiba muncul di hadapan Mutia dan Dino. Siap, gerutu Dino. Kamu kira kita sebodoh itu? Hah?
ucap Susi tersenyum mengejek. Kami dari tadi mengetahui jika kamu selalu membutuhkan kami. Awalnya aku ingin langsung menghabisimu saat itu juga. Namun putriku menghalanginya, dan kita putuskan untuk mengikuti permainan kalian. Sekarang, bagaimana? Siapakah di antara kalian yang ingin berkenalan lebih dulu dengan si manis kesayanganku ini? Ucap Burhan mengacungkan belati mengkilatnya. Lari Mutia, biar aku yang menghadapi manusia-manusia biadab ini. Enggak, Mas. Ayo kita hadapi mereka bersama. Aku gak akan meninggalin kamu, Mas. Ayo Susi, hadapi aku. Kamu sangat membenciku kan? Aku yang sudah mengambil Mas Dedi dari tanganmu. Oh, punya nyali juga rupanya kau. Ucap Susi maju beberapa langkah. Burhan menerjang Dino dengan pisau belati tajam di genggamannya. Begitu juga Susi. Ia tidak mau kalah. Ia pun menyerang Mutia dengan segenap kemampuan yang ia punya. Meskipun Mutia tidak memiliki basic bela diri, sedikit pun ia sangat lincah mengimbangi serang-serangan Susi. Namun bukan Susi namanya jika ia menyerah begitu saja. Dengan mudah, Susi bisa menangkap ujung ranting yang sejak tadi mencabuki dirinya dan mendorong ibunya Mutia hingga terjungkal. Namun Mutia dengan sigap menangkap pecutan ranting itu sebelum berhasil mendarat di tubuh ibunya. Dengan mudah, ia patahkan ranting itu menjadi dua bagian dan membuangnya. Kamu kira aku takut? Aku tidak akan pernah berhenti sampai kau binasa, wanita Sunda. Desis Susi dengan pandangan mata penuh tantangan. Kini kedua wanita itu hanya beradu pandang dengan memendam sejuta amarah di dalam dada. Dengan liciknya, Susi memanfaatkan keadaan. Ia menjambak rambut Mutia dan menguncinya di dalam kungkungannya. Jangan bergerak kalian semua, atau dia akan mati, ancam Susi. Ia mengancam semua orang dengan menfarahkan patahan ranting yang ditujukan pada leher Mutia. Mutia memang ceroboh dan teledor, tapi dia tidak lemah. Tanpa berpikir lama-lama, Mutia menggigit tangan Susi dan menendang kaki gadis itu hingga ia bisa lolos dari kungkungannya. Susi menjerit ketika tulang kering betisnya ditendang sekuat tenaga oleh Mutia. Namun, Burhan berjalan menghampiri Mutia yang sudah setengah jalan menuju Dino. Satu jurus tendangan Dino lancarkan ke arah Burhan, namun dengan mudah dapat ditepisnya dan membuat Dino tersungkur. Mau lari kemana kau Mutia? Ucap Burhan. Mutia, teriak Mama dan Papa Mutia. Saat mereka akan membantu Mutia, saat itu Susi menghadang. Sementara itu, Mutia terus berjalan mundur menjauhi sergapan Burhan. Mau lari kemana lagi kau Mutia? Kau sudah membuat hidup putriku susah. Kau sudah merampas kebahagiaannya. Bukan aku yang salah, putrimu yang tidak bisa meredam perasaannya. Mas Dedi itu sepupunya, dan Mas Dedi hanya menganggap Susi sebagai adiknya saja, bantah Mutia. Putriku sudah sejak kecil mendambakan Dedi sebagai suaminya. Jika kamu tidak menikah dengannya Dedi, pasti sudah menikahi putriku. Tidak, Mas Dedi tidak pernah mencintai Susi. Dia hanya menganggap Susi adiknya saja. Banyak omong kamu. Burhan menyergap, melompat ke arah Mutia sambil menyabetkan benda tajam yang ia pegang. Untung saja, Mutia dengan cekatan menghindari sergapan pria tua itu. Jika tidak, mungkin saja belati tajam itu berhasil melukainya.
Pale, sadarlah Pale. Aku ini istri keponakanmu. Jangan butakan matamu dengan kasih sayang pada putrimu. Jangan ajari aku soal kehidupan. Tahu apa kamu tentang kasih sayang? Anak saja kamu tidak punya. Ejek Burhan. Tentu saja ucapan Burhan yang menyinggung soal anak memancing amarah Mutia. Karena ulah mereka lah ia kehilangan calon baginya. Mutia merengsek maju mendorong Burhan. Mutia tidak menghiraukan jika Burhan sedang memegang senjata tajam. Dengan mencekal kedua pergelangan tangan Burhan, Mutia terus saja mendorong Burhan jauh ke belakang. Burhan heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh wanita di hadapannya itu. Mutia, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mutia, di belakang kita ada jurang, Mutia. Lepaskan Pale. Kita berdua bisa jatuh ke jurang itu. Sementara itu, Mutia bagi kerasukan. Tak sedikit pun ia mendengarkan ocehan Burhan. Mutia dengan tenaga yang tiba-tiba saja bertambah berkali lipat, terus saja mendorong Burhan hingga beberapa meter lagi. Mereka berdua tiba di bibir jurang. Sementara itu, Susi yang sudah mulai kewalahan menangani orang tua Mutia, ia mulai berlari tak kala mendengar teriakan-teriakan Burhan. Burhan, kau akan membusuk di neraka, ucap Mutia dengan suara mengembang dan tatapan kosong. Jangan nak, sadarlah, ini Pale. Rengsek Burhan di sela-sela rasa takutnya. Burung-burung berterbangan karena merasa terganggu oleh suara teriakan menggema di seluruh antero hutan. Ya Tuhan, suara apa itu? Ada apa ini, Pak? Seru Mama Mutia. Lantas mereka bertiga pun berlari mengikuti Dino. Mereka pun bergegas berlari melihat kondisi Mutia. Entah dorongan dari mana, Dino dan juga papanya Mutia terdorong untuk melihat ke bawah jurang. Di bawah sana, tergeletak tubuh Burhan dengan kondisi yang mengerikan. Susi menangis meraung-raung. Nah, bahkan hatimu, sudah nasib bapakmu seperti ini, ucap Papa Mutia. Iya Susi, ayo, sebaiknya kita pulang saja sebelum malam. Besok kita akan mengurus jasad ayahmu. Hentikan, jangan sentuh aku. Karena anakmu lah bapakku meninggal. Dia pembunuh. Putrimu pembunuh. Aku benci kalian. Aku benci. Pergi dari sini. Jerit Susi memenuhi tempat itu. Susi, cukup. Jangan seperti anak kecil. Hentikan semua ulah dan kegilaanmu ini. Kamu sudah terlalu banyak berulah. Dan lebih baik, sekarang kamu ikut kami pulang. Bentak Dino yang mulai kehilangan kesabaran. Aku tidak peduli, ucap Susi. Kemudian ia berlari menjauh. Bagaimana ini nak Dino? Tidak usah dikejar, Pak. Biarkan saja. Biarkan saja dia mau berbuat apapun. Sebaiknya kita bawa Mutia pulang saja. Hari sudah semakin sore. Mereka bertiga pun akhirnya pulang dengan Dino yang menggendong tubuh Mutia di punggungnya. Selama di perjalanan, tak ada satu orang pun yang berniat untuk berbicara hingga Mutia kembali siuman. Apa yang terjadi padaku? Kita istirahat sejenak di sini saja, Pak, Bu. Kebetulan sebentar lagi azan maghrib. Ma, aku kenapa? Kenapa kepalaku pusing sekali? Racau Mutia. Sudah nak,
jangan banyak berpikir dulu. Istirahat aja ya. Mas, ada apa ini? Mana Palik, Burhan, dan Susi? Tanya Mutia pada Dino. Aku mau sholat maghrib dulu, Mutia. Nanti saja kita bicarakan ya. Dino menghindar. Lantas Mutia melirik pada kedua orang tuanya, bergantian untuk mendapatkan jawaban yang dicari. Selesai mereka sembahyang, secara bergantian, mereka pun membuat mie instan yang masih tersedia di tas bekal yang Mutia bawa. Jadi, kalian tidak ada yang mau cerita tentang Susi dan Palik Burhan nih? Celetuk Mutia yang masih penasaran. Memangnya kamu tidak ingat apapun, nak? Mama Mutia malah balik bertanya pada Mutia. Kalau Mutia ingat, mana mungkin Mutia bingung seperti ini, Mah? Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kemungkinan kita baru akan sampai rumah jam 9 malam nanti. Jadi ada baiknya kita bergegas, ajak Dino. Mutia pun ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu karena ia melihat kuntilanak yang kemarin malam berada tak jauh dari sana. Kuntilanak itu menatap Mutia dengan senyuman yang penuh misteri. Heran, makhluk itu semalam tidak begitu mengerikan. Tapi kenapa malam ini dia sangat menakutkan? Apa gunanya senyuman itu? Yang ada malah semakin membuatku merinding. Batin Mutia dalam hati. Sesampainya di rumah, akhirnya mereka pun menceritakan semua kejadiannya kepada Mutia. Apa? Jadi Palik Burhan sudah meninggal? Ucap Mutia kaget. Memangnya kamu tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada kalian? Tanya Dino. Kalau aku ingat, aku tidak akan merasa bingung dan terus-terusan bertanya pada kalian, Mas. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi padaku. Sampai-sampai aku pingsan tak sadarkan diri. Ia merasa semua orang tidak percaya pada apa yang ia katakan. Apa yang kamu ingat terakhir kali, nak? Coba kamu ingat-ingat lagi. Kini Papa Mutia yang bertanya. Mutia berpikir sejenak, sambil mengingat-ingat apa saja yang sudah terjadi pada dirinya. Sebentar, aku ingat. Saat itu Palik terus-terusan menyerangku dengan senjatanya. Aku memohon padanya untuk melupakan semua yang sudah terjadi. Mutia bilang kalau Mutia ini istri dari keponakannya dan meminta Palik untuk tidak berbuat kriminal. Setelah itu, apa yang terjadi ya? Mutia bingung sambil terus mengingat-ingat. Mutia tidak ingat, Pak. Mutia tidak ingat apapun. Sudah, nak, sudah. Jangan dipaksakan. Semuanya sudah terjadi. Kita akan lihat besok apa yang bisa kita lakukan. Ucap papanya menenangkan. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Bu, besok saya kemari lagi. Pamit Dino pada ibu dan papanya Mutia. Baiklah, tapi tempat kos nak Dino kan jauh dari sini. Sedangkan di sini tidak ada ojek jika malam hari. Ucap Mama Mutia khawatir. Kebetulan saya menyimpan kendaraan saya di salah satu pekerja tempatnya tidak jauh dari sini kok, Bu. Tidak apa, saya sudah terbiasa berkelana jalan-jalan, walaupun malam hari. Mutia, aku pamit. Kamu istirahat ya. Kondisimu juga belum pulih. Maaf membawa kamu berlarian di hutan. Kenapa Mas Dino yang minta maaf? Justru Mutia lah yang harusnya mengucapkan terima kasih pada Mas Dino.
Tanpa bantuan Mas Dino, mungkin saja Mutia tidak bisa menemukan kedua orang tua Mutia. Iya nak, apa yang Mutia katakan memang benar. Sepertinya berterima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Nak Dino. Ibu Papa Mutia. Tidak Pak, jangan membuat saya malu dengan berkata seperti itu. Sudah kewajiban saya membantu sesama. Lagi pula saya mengenal Dedi dengan baik. Sepeninggal Dino, semua orang memasuki kamar masing-masing untuk istirahat. Mutia tertidur pulas, namun ia merasa ada yang mengetuk jendela kamarnya dan memanggil namanya lirih. Jangan bangun Mutia, jangan buka matamu, ucap seseorang dengan suara yang sangat familiar bagi Mutia. Mutia, bangunlah. Suara wanita. Jangan Mutia, tetaplah tidur. Namun kali ini suara pria terus berlanjut seperti itu secara bergantian. Entah mengapa Mutia lebih percaya suara pria yang ia dengar. Ia tahu pemilik suara itu adalah Dedi. Mas Dedi, panggil Mutia. Mutia bangun nak. Mama. Maaf, tadi Mama langsung masuk kamar kamu. Soalnya tadi Mama dengar kamu manggil-manggil Dedi. Iya Mah, tidak apa-apa. Sepertinya Mutia bermimpi tentang Mas Dedi Mah. Kamu masih belum melupakan Dedi ya? Bukan masalah lupa atau tidak Mah. Setiap orang pasti mempunyai kenangan tersendiri pada seseorang. Apalagi dia tuh orang yang terdekat dengan kita. Iya, Mama paham. Semua yang kamu alami ini tidak mudah, nak. Semalam seperti ada yang mengganggu Mutia lagi, Mah. Tapi Mas Dedi mencegahnya. Mungkin itulah sebabnya tadi Mutia panggil-panggil Mas Dedi. Mengganggu? Mengganggu bagaimana? Entahlah. Wanita itu terus manggil-manggil nama Mutia melalui jendela samping itu. Tapi Mas Dedi bilang agar Mutia diam saja, tidak usah bangun. Setiap kali wanita itu manggil dari luar, Mas Dedi seperti berbisik dari samping kanan Mutia untuk mengingatkan agar Mutia tetap diam dan tidur saja. Mama Mutia termangu mendengarkan cerita putrinya. Entah apa yang dia pikirkan saat ini. Ya sudah, sekarang kamu sholat subuh dulu. Nanti kita bicara lagi ya. Pagi itu Mutia dan mamanya berniat berbelanja ke warung Mbok Salama. Mereka sudah kehabisan bahan makanan untuk persediaan. Sejenak, Mutia dan mamanya berhenti di depan rumah Susi. Mereka berdua sedikit mengamati rumah itu. Sepi ya, Mah? Iya, nak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menemui buliknya Dedi dan memberitahukan kondisi Burhan? Entahlah, Mah. Kita tanya papa saja nanti. Hari ini sayurnya masih segar-segar ya, Mbok? Iya Lando, memang hari ini belum banyak yang berbelanja, baru beberapa orang saja. Kalau Bule Sutini dan Susi apakah sudah belanja, Mbok? Tanya Mutia spontan. Tidak, Dok. Tadi Mbok lihat Sutini pergi tergesa-gesa. Mutia dan mamanya spontan saling pandang. Sepertinya apa yang ada dalam pikiran mereka adalah pertanyaan yang sama. Kemana perginya Bule Dedi itu? Pergi? Bule Suntini pergi kemana tergesa-gesa, Mbok? Ya mana sih Mbok tahu? Tadi Mbok subuh-subuh kebetulan saja lihat dia pergi membawa gembolan. Mungkin saja dia mau menginap di rumah saudaranya.
Mungkin saudaranya ada yang sakit atau ada acara hajatan. Jawab Mbok Salama mengira-ngira. Sesampainya di rumah, Mutia dan Bu Nadia masih bertanya-tanya kemanakah perginya bulenya Dedi itu. Assalamualaikum. Suara Dino membuyarkan semua prasangka Mutia. Mas, ada yang aneh. Cerocos Mutia tergesa-gesa. Pak, apa yang aneh? Aku tadi habis dari warung, dan kata Mbok Salama, bule Suntini tadi pagi pergi dengan tergesa-gesa membawa tas besar. Apa? Jadi bulenya Dedi mau pergi kemana? Aku juga heran saat melintas rumahnya kok sepi. Aku pikir tadi sudah banyak orang yang akan membantu evakuasi Palik Burhan. Jadi kita harus bagaimana sekarang, Mas? Ini seperti ada yang aneh. Sebaiknya kita lihat saja jasad Palik Burhan sekarang. Apakah masih ada di tempatnya atau sudah tidak ada? Apa? Tidak ada. Bagaimana bisa Mas mengira jasad Palik menghilang? Sudah, ayo ikut saja. Lalu mereka berdua pun kembali pergi ke hutan untuk mengecek apakah benar seperti apa yang Dino pikirkan. Dan sesampainya mereka di TKP, benar saja. Apa yang Dino khawatirkan benar-benar terjadi. Jasad Burhan tidak ada lagi di tempatnya semula. Mas, bagaimana bisa jasad Palik tidak ada? Siapa yang membawanya? Kamu harus selalu waspada, Mutia. Firasatku mengatakan jika semua ini belum berakhir. 2 hari setelah kepergian keluarga Palik Burhan menyisakan kegelisahan di hati Mutia. Kemudian, Mutia dan Siska berencana untuk melihat ke dalam rumah Palik Burhan. Rumahnya kok serem banget ya? Padahal ini siang hari loh, ucap Mbak Siska. Wajar toh Mbak, ini kan tadinya rumah kosong dan sekarang kembali sepi. Jadi ya wajar jika suasananya sedikit horor. Mereka berdua berjalan pelan mendekati rumah kontrakan Burhan itu. Ayo diketuk, titah Siska. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Siska sedikit berteriak. Tak ada jawaban. Mbak, sepertinya memang mereka semua tidak ada. Bule Suntini. Siska kembali memanggil. Serak. Mutia dan Siska terpaku kala mendengar sesuatu seperti benda yang bergeser dari dalam rumah. Insting dari mana membuat Mutia ingin mengintip melalui jendela kaca di sampingnya. Perlahan, Mutia mendekatkan wajahnya dan memicingkan satu matanya untuk memperjelas pandangannya ke dalam rumah itu. Astagfirullah. Mutia terpekik. Tanpa dikomando, Mutia dan Siska lari terbirit-birit meninggalkan rumah Burhan. Mutia, kamu mau kemana? Ya pulanglah Mbak, kemana lagi? Gak bisa, kamu harus temani Mbak belanja ke warung Mbok. Mbak gak mau nanti pulang lewat sini sendirian, omel Siska. Mau tak mau, Mutia pun menurut saja. Emang apa tadi yang kamu lihat di dalam sana? Tidak ada kok Mbak. Jangan bohong Mutia, tadi Mbak lihat wajahmu pucat. Mutia gak tahu Mbak, tapi tadi Mutia melihat makhluk yang mengerikan. Mutia baru kali ini melihatnya. Kamu gak bercanda kan Mutia? Tadi Mbak kepo, udah Mutia bilangin malahan gak percaya. Bukan Mbak gak percaya, Mbak hanya memastikan. Ya memang begitu. Pantes saja penghuni rumah itu aneh semua. Ternyata rumah kosong itu ada penghuninya, gerutu Mutia. Kemudian sesampainya di rumah,
Mutia pun menceritakan apa yang baru saja ia dan Siska alami pada kedua orang tuanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.